Ya. Ada 11 orang. Assalamualaikum warahmatullahi Yes. wabarakatuh. Baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir Halo. Oh li ya, amri dia ya. yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda sekalian, segala puji bagi Allah yang karena rahmat dan kasih sayangnya lah kita bisa berkumpul di sharing malam hari ini. Salam hebat baraya malam ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Maka daripada itu, ayah bunda sekalian, sebelum sharing malam hari ini dimulai, mari kita bersama-sama meluruskan niat kita untuk mencari ridho Allah dan menjadi hamba yang bersyukur. Semoga dengan salam ini Allah memberikan kebaikan bagi pasangan dan anak-anak kita semua. Mari kita mulai sharing malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sharing malam ini insya Allah akan diisi oleh Abah Hasan Faruqi, sesi pertama yang akan melanjutkan materi dari pertemuan salam sebelumnya. Lalu sesi berikutnya akan diisi oleh Ibu Dr. Ayu Ningtyas Pramudita tentang piramida belajar. Saya ingatkan untuk ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat yang nanti akan dijawab pada sesi tanya jawab. Baik. Untuk sesi pertama oleh Abah Hasan Faruqi. Assalamualaikum Abah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Agak tersendat-sendat ada Abah videonya, Kedengaran suaranya gambarnya, ada? suaranya sih kedengaran. Halo? Iya, kedengaran suaranya, tapi videonya, gambarnya tersendat-sendat. Ya. Abah, sehat Abah? Oh iya. Coba. Alhamdulillah sehat, Teh. Ya, Alhamdulillah. Iya, jadi seperti yang sudah kita ketahui, Abah Hasan Faruqi adalah seorang ayah dari seorang istri, dari 4 anak, berdomisili di Ciamplas, Banjaran, Kabupaten Bandung, berpendidikan terakhir S1 PAI. Aktivitas saat ini adalah founder dari Tetangga Sesurga, Ketua Yakin Yayasan Kampung Iman, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Direktur Rumah Quran Ahsanul Amal Banjaran, Pembina MEM Foundation Kota Bandung, Santri Talent Mapping, Koordinator Daerah Baraya Bandung Raya Hebat Community atau Home Education Base Akhlak dan Talent, Pembina Saki Sekolah Alam Qurani Al-Hakim Lembang. Baik, untuk sesi pertama saya persilahkan kepada Abah. Suaranya kedengaran? Kedengaran, Abah, kedengaran. Oke, sebentar ya. Saya biar lebih stabil. Oke, udah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma ya goib ya sebentar ya. Ya sebentar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, terima kasih Teh Wisti yang sudah membuka acara di kesempatan malam kali ini. Dengan izin Allah ya teman-teman sekalian, para ayah bunda, abi umi ya semua, di kesempatan malam ini kita bisa berkumpul di acara rutin kita yaitu Salam Sharing Malam bersama Hebat Community Baraya Home Education Based Akhlak and Talent. Ya, Baraya Bandung Raya. Insya Allah saya akan melanjutkan teman-teman sekalian terkait dengan 10 ya rambu-rambu mendidik anak. Tapi qadarullah saya coba ringkas ya menjadi 5. Yang 5 ini insya Allah menjadi cukup bekal untuk kita untuk bisa mendidik anak lebih rileks, lebih optimis. Karena Hebat punya punya moto ya, bagaimana mendidik dengan rileks dan lebih optimis begitu ya insya Allah. Nah, 5 ini mudah-mudahan menjadi rambu-rambu kita dalam mendidik anak-anak kita insya Allah ya. 5 rambu ini, dan saya mau share screen ya. Oke. Ya. Ada kelihatan Teh Wisti sudah? Terlihat Ya. Abah. Oke, ya 5 rambu-rambu ya dalam mendidik anak kita ya insya Allah. Dan yang pertama ya itu adalah ini fitrah peran ayah, peran bunda. Saya tidak akan bahas ini ya karena terlalu panjang juga ya tentang fitrah peran ayah, fitrah peran bunda dalam mendidik anak-anak gitu ya. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran-peran kita, mengoptimalkan fitrah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai ayah bunda. Ya. Nah ini 5 langkah mendadak jadi pendidik. Ya mendadak jadi pendidik ya begitu. Karena kan kalau mau menjadi pendidik seolah-olah harus punya waktu yang lama ya. Karena kita udah jadi orang tua ya, dan sebagian besar kita mungkin ya seperti saya juga tidak terlalu serius mengilmui pendidikan anak itu sebelum menikah, maka kita mendadak jadi pendidik ya. Yang pertama adalah awal dengan teladan. Ini sudah. Yang kedua adalah mengikat hati agar terkoneksi ya. Yang ketiga adalah bertahap dalam membebani. Yang keempat ya sering mengapresiasi cahayanya. Dan yang kelima adalah membimbing bukan mencaci ya. Membimbing bukan mencaci. Baik, 5 hal itu saya kira ini cukup lah ya bagaimana kita bisa memiliki kompetensi untuk bisa mendidik anak-anak kita insya Allah, mudah-mudahan. Karena Allah mampu yang menyedikitkan yang banyak, membanyakkan yang sedikit, ya kemudian menyederhanakan yang rumit, termasuk merumitkan yang sederhana. Ya maka kita ini hanya berusaha, kita hanya berupaya, dan Allah lah yang akan memberikan semua kemudahan itu. Karena kemudahan, kesulitan, ya lapang, sempit, banyak, sedikit, itu tentu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hanya sebagai ikhtiar kita sebagai makhluk, ya sebagai hamba Allah, yang tentu ya kita tidak mampu tanpa dengan izin Allah. Jadi ilmu-ilmu yang kita bahas ya teman-teman sekalian, ya setiap malam atau sharing malam di Salam ini hanya adalah salah satu upaya kita supaya kita ditolong oleh Allah. Karena kalau kita tidak ditolong oleh Allah, ilmu yang banyak, jabatan yang tinggi, ya harta yang berlimpah, itu juga tidak bisa mengantarkan kita untuk bisa mendidik anak-anak kita kalau tanpa hidayah atau izin dari Allah. Maka ini hanya sebatas ya upaya kita saja yang menjalankan peran terbaik kita ya yang telah diamanahkan oleh Allah sebagai ayah, sebagai bunda. Begitu. Oleh karena itu hati-hati, kita juga tidak menggantungkan kepada ilmu kita ya, tidak menggantungkan kepada otoritas kita, ya tenaga kita, harta kita gitu ya. Nah ini hati-hati sekali. Baik ya. Teh Wisti, nanti Bu Dokter Rara jam 8 ya? Siap, Abah nanti diingatkan.
Atau berapa menit lagi tuh, Isti? Oh, kalau jam 8 berarti 11 menit lagi. Gimana? Kalau mau jam 8 berarti 11 menit lagi. Oke, ya. Oke, siap. Ya. Oh, Bu Dokter Rara udah hadir tuh. Bu Dokter, mohon maaf, ini saya keduluan ya. Ya, ya, mohon maaf Bu Dokter ya. Ini melanjutkan Hanca teh kajian yang sebelumnya ya. Insya Allah nanti yang dagingnya Bu Dokter ya. Ini saya bagian kulit-kulitnya aja ya. Gitu, Insya Allah. Ya, ini makanan pembuka lah ya. Apa nama cemilan pembuka. Nanti kalau makanan intinya ada di Bu Dokter Rara ya. Baik ya, saya kira ini ya, kemudian yang awali dengan teladan karena ini penting ya. Apa namanya sampai disebutkan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak mengerjakan gitu ya. Makanya saya ingat perkataan Ustadz Ajo ya atau Ustadz Ajo Benri, hakikatnya ilmu mendidik itu adalah ilmu tentang bagaimana sikap orang tua terhadap anak gitu ya. Ya, makanya memperbaiki kita, diri kita, kemudian menjaga diri kita itu adalah salah satu upaya juga untuk mengoptimalkan pendidikan kita untuk anak-anak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ya, Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kerusakan pada diri anak itu kebanyakan datang dari sisi orang tua yang meninggalkan mereka dan tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban dalam agama berikut sunnah-sunnahnya. Para orang tua itu melalaikannya di waktu kecil, ya sehingga mereka tidak sanggup menjadi orang yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak pula untuk orang tua. Ya, jadi karena kita abai, ya mendidik anak itu ya sebenarnya bukan semenjak kecil, tapi sebelum lahir ya. Sebelum lahir itu sudah proses mendidik anak karena pendidikan dalam Islam itu bukan hanya berkaitan erat dengan bagaimana interaksi atau relasi orang tua dengan anak gitu ya, tetapi juga bagaimana relasi orang tua dengan Allah dan juga sangat berpengaruh. Ya, interaksinya orang tua dengan Allah itu juga sangat berpengaruh kepada proses pendidikan terhadap anak-anak kita. Ya, makanya sering sekali karena kita abai ya, walaupun bukan berarti mendidik anak semenjak dini itu berarti harus dijali sebanyak mungkin ya materi-materi pendidikan, enggak ya. Mendidik itu bukan pengajaran, mendidik itu bukan penjejalan ya. Bahkan nanti akan disampaikan oleh Bu Dokter itu piramida belajar ya begitu ya, piramida belajar yang Masya Allah ya, bahwa sebetulnya semua itu dari mulai dasarnya itu sampai atas itu pendidikan, tapi sering sekali kita memahami bahwa pendidikan itu atasnya aja, akademiknya aja. Apa bawahnya ya, apa pondasinya. Nah, maka apa namanya langsung nanti saksikan ya Bu Dokter yang akan menjelaskan lebih detail ya kepada kita tentang piramida belajar. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Ya, yang pertama itu adalah poin tentang keteladanan. Ya, ini saya termasuk menteladani dalam bidang sebetulnya itu dalam hal bersikap ya mengelola emosi itu juga penting. Jadi teladan itu bukan hanya terkait dengan apa ya dengan karakter kita, maksudnya dengan perilaku baik kita, termasuk bagaimana cara kita mengolah emosi, ya, bagaimana cara kita berkomunikasi, itu juga adalah tentang teladan, bagaimana kita menteladani kepada mereka, bagaimana kita bisa lebih rileks ketika menghadapi masalah, ya, itu juga ngaruh banget gitu. Bahkan berapa banyak pola asuh ya teman-teman sekalian yang buruk ya karena kita tidak menteladani itu berakibat kepada kondisi anak yang memiliki perilaku yang buruk ya. Contoh nih, saya dapatkan ini dari bukunya apa namanya Abah Ihsan ya berkenaan dengan perilaku anak yang sering dikeluhkan oleh orang tua. Misalkan perilaku anak tidak mau belajar ya. Penyebab di luar pola asuh ya banyak gangguan atau kebisingan, pencahayaan, suara ribut dan lain-lain.
Tapi penyebab dari pola asuh ini jauh lebih banyak ya. Misalkan salah memaknai makna belajar, disangkanya belajar itu harus duduk manis, ya nulis, baca, menghafal. Kalau nggak begitu nggak belajar. Disangkanya main layang-layang nggak belajar. Ya begitu. Ya, padahal itu juga belajar. Ya, saya juga susah ya. Mungkin Teh Wisti, Kang Widi pernah bisa nggak main layang-layang? Ya. Kalau saya susah main layang-layang ya, itu ngapungkeun teh hese gitu ya. Bu Dokter Ara, Pak Lakso bisa nggak tuh main layang-layang? Kalau saya nggak bisa itu. Susah sampai sekarang. Saya masih kalah dengan anak saya ya. Hese, ternyata layang-layang itu tentang kesabaran, tentang mengatur angin kan gitu ya. Nah, kemudian juga tentang bagaimana keseimbangan. Wah, Masya Allah itu. Keren-keren ya, Masya Allah. Ya, jadi salah memahami makna belajar. Kemudian juga pengharapan ayah bunda tidak sesuai dengan usianya. Ayah bunda tidak memahami gaya belajar anak, ayah bunda mengawali rutinitas belajar dengan suruhan, omelan, dan celaan, ayah bunda kurang mengapresiasi ketika berhasil belajar, dan lain sebagainya. Ini banyak ya, ada beberapa perilaku anak, membangkang misalkan ya, kemudian juga kecanduan game atau televisi, susah sholat, berebut mainan teman, tidak percaya diri, berbicara kasar, dan lain-lain. Itu ada penyebab di luar pola asuh, dan yang paling banyak itu adalah penyebabnya adalah dari pola asuh orang tua. Dan jadi keteladanan itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita bersikap baik secara pribadi, tapi juga teladan itu adalah tentang bagaimana kita menyikapi anak, mengolah emosi diri, ya, merespon sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Itu adalah bagian daripada bagian keteladanan. Ya, penting sekali saya kira ya. Tapi ala kulihal ya, kita juga bukan orang tua yang serba sempurna, maka oleh karena itu kita pun jangan menuntut kepada anak kita serba sempurna ya. Jadi bukan berarti kita harus menjadi orang yang apa ya, bermuka dua gitu ya, tetapi ya tentu ketika kita belajar untuk mendidik anak, berbarengan dengan itu kita pun sedang belajar memperbaiki diri. Barakallahu fikum, saya kira selesai ya, Teh Wisti. Terima kasih. Ya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Yaitu yang poin yang pertama adalah keteladanan dalam mendidik. Dan inilah faktor yang paling utama. Apalagi ketika anak di usia 6 tahun ya. Pertama, children see, children do. Anak melihat anak melakukan kan begitu. Wallahu alam bisawab. Hatur nuhun. Ya mudah-mudahan dari poin ini juga kita sudah sadar diri bahwa kita harus banyak memperbaiki diri. Ya, bukan menuntut kita harus sempurna, ya, tetapi setidaknya ada keinginan kehendak kita untuk bisa lebih baik. Ya, yang menjadi orang tua yang lebih baik biar anak lebih terdidik ya, dan kemudian juga mendidik tidak jadi panik, hidupnya tetap asik walaupun banyak konflik tapi terselesaikan dengan apik, dan perjalanan hidup renyah seperti keripik. Begitu ya Bu Dokter, ya selamat ya, apa namanya, ya gimana, sehat Bu Dokter? Ya, alhamdulillah Pak. Walaupun di Wikiwawa lagi ada 2 pasien nih Pak, lagi zaman kayaknya Pak sakit ya. Masya Allah, iya iya, mudah-mudahan sekali sembuhkan ya. Amin. Ini Mas. Ya, saya undur diri dan saya insya Allah ikut ya, insya Allah ikut sampai selesai mudah-mudahan ya, insya Allah. Karena sekarang lagi kemarin qadarullah belum terkondisikan ada meeting, sekarang insya Allah bisa ikut full ya materi Bu Rara. Jadi saya hanya pengantar aja, ini yang dagingnya insya Allah Bu Dokter Rara silahkan ya. Turnuhun, Teh Wisti saya kembalikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Abah, singkat tapi mengingatkan saya kembali, sebenarnya ternyata ya banyak juga PR ya, terutama emosi bagi saya ibu gitu. Jadi ya alhamdulillah Abah. Hatur nuhun pisan. Selanjutnya Ibu Dokter Rara. Assalamualaikum Teteh. Ya, waalaikumsalam Teh. Aduh Teh jangan Ya, dipanggil Bu Dokter, Teh Rara aja. Aku mah ya. langsung share screen ya Teh ya. Oh boleh. Teh Rara, saya bacakan sedikit mungkin Oh, teman-teman. boleh. Mungkin teman-teman ingin mengenal lebih dekat dengan Teh Rara. Iya, boleh. Sebentar. Ya, Teh Rara Ayuning Tias Pramudita. Lahir di Jakarta 20 Januari 1986.
tinggal di Buah Batu, pendidikan dari 2005 hingga 2010 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu 2021 hingga sekarang di International Open University atau IOU gitu ya Teh. Ya, gitu. Pengalaman kerja saat ini bekerja di klinik dan di Yayasan Surya Kanti. Kegiatan lainnya adalah aktif di komunitas home education dan parenting. Begitu Teteh. Mangga selanjutnya saya persilahkan untuk materi. Oke Teh, ya terima kasih ya Teh Wisti atas pembukaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu, mungkin buat yang belum tahu nama saya Rara ya. Nah sekarang ini mau sharing aja Teh Wisti ya sebenarnya ya. Sharing aja tentang piramida belajar nih. Iya, mangga. Tadi kan kalau Abah mungkin sharingnya yang fundamental gitu, yang berat-berat banget lah ya. Ini mah saya yang supaya semoga bikin orang tua di sini lebih rileks membersamai anak gitu. Sebenarnya tuh ini bukan piramida belajar kayak piramida konspirasi atau apa, bukan ya. Tapi ini namanya kalau misalnya ayah bunda mau searching namanya Pyramid of Learning, bukan learning pyramid, nanti beda lagi. Jadi kalau mau searching namanya itu. Nah, jadi dulu sebelum saya tahu teori ini agak ambi gitu ya ke anak. Jadi saya juga tahu ini diajarin sebenarnya sama terapis di tempat saya bekerja, kebetulan di Yayasan Surya Kanti. Nah, kemudian saya belajar sendiri nih, oh jadi ternyata banyak hal yang sejalan sama fitrah yang kita tahu ya, kayak perkembangan fitrah jasmani dan lain-lain. Dan ini teorinya yang nemuin udah lama gitu sebenarnya. Dan kayak misalnya nanti mungkin ayah bunda jadi tahu kenapa pentingnya misalkan calistung. Kalau dulu kan cepet, kalau sekarang udah mulai banyak ya yang menyadari bahwa nanti aja belajar ya. Nah, itu nanti kita belajar sharing bukan belajar belajar bareng-bareng ya. Nanti mungkin kalau di sini ada yang bisa nambahin boleh. Nah, langsung aja ya bunda biar nggak kemalaman. Nah, ini dia namanya Pyramid of Learning. Kelihatan ya Teh ya? Kelihatan. Dan ini namanya Pyramid of Learning. Jadi sebenarnya ini itu dikembangkannya pertama kali ada namanya terapi okupasi yang mengembangkan konsep ini gitu. Nah, dia tuh pengen ngasih tahu gimana sih kaitannya perkembangan sensori dan kemampuan akademik anak gitu. Karena mungkin kayak saya juga dulu nggak rileks ya mikirnya, wah kalau anak mau pinter gimana caranya dia baca cepet, nulis cepet, dan lain-lain cepet gitu. Ya sebenarnya kalau anaknya pinter atau memang jenius atau cerdas nggak masalah. Cuman kan kayak anak kita jalan itu ada milestone tahapannya ya. Misalnya dia mau jalan dia harus berguling dulu, dia bisa merangkak dulu, terus nanti dia bisa merambat baru dia jalan. Sama proses anak belajar itu juga ada perkembangannya. Nah, jadi di konsep ini sebenarnya mirip kayak gitu, jadi memberitahu bagaimana sih sebenarnya perkembangan sensori dan kemampuan akademik anak tuh sebenarnya saling berkaitan gitu. Nah, jadi dia ini makanya nanti lebih banyak ke kalau misalnya nih, mungkin ayah bunda di sini, kalau dulu saya juga termasuk yang namanya ya, dari awal ngajarin, wah ini harus anaknya tuh pokoknya kalau akademik ya udah dipelajarin akademik. Padahal sebenarnya ketika saya tuh lagi menstimulasi kayak sensori dan lain-lain itu secara nggak langsung, itu kita sedang menstimulasi kemampuan akademik anak gitu. Nah, tadi ya bisa dilihat kalau yang tadi di sini, ini kelihatan nggak Teh ya? Jadi yang ini kan namanya piramida ya. Kalau piramida tentunya di bagian paling bawah kira-kira dia harusnya paling kokoh ya. Nah, kita lihat bagian paling bawahnya itu namanya central nervous system. Itu maksudnya kemampuan kayak otak dan lain-lain ya. Jadi kalau misalkan kemampuan misalnya pada anak yang dengan ada masalah sejak lahir ya, mungkin ada masalah di kayak misalnya pada anak cerebral palsy, misalnya pada anak yang itu tentunya kemampuannya berbeda, tapi ini menunjukkan kalau pondasi di bawahnya memang central nervous system. Nah, bagian ke atasnya itu menunjukkan pondasi yang paling bawah itu sensori. Nah, jadi ada sensori, nanti ada ke atasnya lagi sensori motor dan perseptual motor, baru di atasnya tuh ada kognitif dan intelektual. Jadi di sini kelihatan banget
betapa yang bagian paling bawah atau yang sensory system itu sebenarnya menunjang yang paling atas nih, yang merah. Jadi yang biru nih, dia menunjang yang merah gitu. Nah, dan tahapan menuju ke yang merah itu ternyata banyak gitu tahapannya. Jadi, kadang saya banyak banget ya ketemu sama mungkin teman-teman saya juga ada yang dari umur berapa ya, kira-kira mungkin dari umur 3 atau 4 ketika anaknya mungkin lagi seneng-senengnya lari, loncat gitu ya, itu ada yang mulai, belajar baca, benar-benar baca gitu ya. Mungkin bisa kalau dilatih, tapi apakah itu baik? Belum tentu gitu. Karena di tahap itu dia harusnya sedang melewati fase-fase yang lain, tapi sudah dipaksakan kayak gitu. Nah, kita lanjut ya mengenal ke pertahapan. Jadi kalau misalnya di tahapan pertama tadi, itu kan tahapan sensori. Nah, karena dia pondasi yang paling bawah, jadi dia harus kuat dulu nih, ayah bunda. Paling gampang nih, apa sih sensori? Sensori itu banyak banget ya, mungkin kalau misalnya yang dulu pas kita SMA itu yang kita tahu kan penglihatan atau visual, pendengaran, auditori ya. Itu yang lidah gustatori, olfaktori pembau, taktil itu yang peraba. Tapi ada lagi yang kita jarang dengar itu vestibular atau indera keseimbangan di telinga, proprioseptif sama introseptor. Kalau proprioseptif itu paling gampang dia ngasih tahu lokasi, ngasih tahu kita lagi duduk misalnya kalau misalnya Bunda Wisti gatel di punggung gitu ya. Kan nggak pakai ini ya, nggak pakai kaca spion buat garuk ya, tinggal ya udah garuk aja di situ gatalnya. Kok bisa tepat? Nah, itu ada yang ngasih tahu lokasi kayak gitu. Atau kita sakit, aduh sakit di mana? Sakit di lutut. Nah, kita tuh bisa nunjuk tepat karena ada indera itu. Kalau introseptor itu yang menunjukkan kayak keinginan dari dalam, misalkan aku lapar, aku pengen pengen buang air kecil, pengen buang air besar, itu dia yang introseptor. Jadi dari dalam. Nah, ini semua tuh harus kuat dulu, harus penuh dulu sebelum menuju ke yang selanjutnya gitu. Makanya kalau misalkan pada satu anak dia kurang di salah satu, misalnya oh dia di rumah aja, nonton aja misalnya. Berarti yang kemungkinan aktif hanya misalnya visualnya, tapi dia nggak belajar guling-guling, dia nggak belajar nyeker, dia nggak belajar tekstur. Jadi mungkin taktilnya kurang terstimulasi, kurang pengalaman. Jadi ya visualnya aja gitu yang dipakai. Nanti bolong-bolong. Kalau dia bolong-bolong, akhirnya pondasinya nggak kokoh gitu. Nanti kita menuju ke tahap berikutnya, yaitu si nah yang lain-lainnya itu dia nggak jadinya nggak apa ya, nggak ajak gitu ya. Nah, jadi memang kalau misalnya kan ada yang bilang sekarang sensory play gitu ya. Nah, itu sebenarnya intinya mah sensory play itu apapun bisa jadi sensory play, nggak harus yang bentuk box kotak terus dibikin bagus terus main enggak gitu. Jadi intinya misalnya, oh Bunda ajak aja anaknya nyeker di luar, itu kan dia bisa dapat peraba, taktil, terus dia mempelajari berbagai bentuk, terus secara visual atau misalnya pas saya sering nih ngajakin anak ke hiking ya, yang sering. Hiking tuh macem-macem banget. Misalnya pas lagi jalan ketemu becek-becek itu taktil juga, terus sekarang udah enggak. Terus udah gitu pas nemu jalanan nanjak beda lagi ceritanya turun. Jadi sebenarnya dengan kita mengokohkan sensory system ini, itu dia nanti menjadi pondasi yang baik untuk perkembangan ke selanjutnya, termasuk ke nanti academic learning. Tuh mungkin sensory system ini nggak cuman yang permainan sensori itu ya Teh, main di alam atau yang sesuai sama yang apa ya, di buku Fitra kan 0-7 memang baik main di alam atau main berbagai kegiatan yang beraneka rupa ya, kayak gitu. Itu juga bagus. Oke. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, kalau misalkan anak itu butuh semua jenis sensori, dia butuh lihat berbagai macam, dia butuh loncat, guling, jatuh, dia butuh meraba berbagai macam. Jadi karena apa? Karena dia kayak misalnya dia butuh pengalaman gitu. Makanya anak-anak pas pandemi itu kurang pengalaman, terutama yang main di luar ya, karena mereka dikekep di rumah gitu. Makanya banyak pas habis pandemi itu, pas kalau di klinik yang tempat saya bekerja ya, terutama itu banyak banget yang speech delay penyebabnya salah satunya karena banyak nonton juga dan kurang pengalaman di rumah aja gitu sebenarnya. Nah, ini juga penting, jadi menstimulasi berlebihan di satu aspek sensori saja, itu bisa membuat perkembangan terganggu. Karena yang tadi, kalau dia fokusnya cuma di kayak tadi nonton ya, berarti visual aja, yang lainnya jadi dia nggak kenal gitu. Makanya penting banget memberikan pengalaman dari berbagai jenis
kegiatan. Nah, ini yang kayak tadi ya. Jadi ketika dia dapat input sensori atau dia baru pertama kali nih main ayunan, pasti kan ada anak-anak yang takut atau kalau misalkan kalau anak saya nih yang sebelah saya sini, dia butuh berkali-kali untuk mau megang yang lengket dulu. Wah, itu perjuangan banget. Sampai sekarang juga sih sebuah perjuangan. Nah, dia akhirnya merespon. Nah, akhirnya dia mempelajari. Nanti berkali-kali gitu. Apa ya? Kita tahu kita emang ada nih kayak misalnya anak saya pertama dia memang gangguan sensori. Jadi mau berkali-kali dia itu nggak suka sama lengket, nangis-nangis. Butuh berapa tahun ya untuk bisa dia nyemplung ke sawah tanpa drama gitu ya. Cuman oh ya udah emang itu emang dia karakteristik kayak gitu. Cuman emang nanti ada anak yang jadi nggak semua anak yang nggak mau pegang lengket langsung wah nih masalah sensori belum tentu. Bisa aja kurang pengalaman. Jadi emang tetap harus dicoba meskipun dia nggak mau terus aja berkali-kali. Biasanya nanti dia jadi mau gitu. Nah, ke tahap berikutnya itu yang di atasnya tadi. Kalau misalnya yang bawahnya udah kokoh, maka di atas-atasnya tuh perkembangannya tuh jadi akan kokoh juga. Kenapa? Karena di perkembangan selanjutnya tuh nanti ada misalkan dia bisa ability to screen input yang hijau nih. Ini bahasa bahasa Inggris ya. Ini maksudnya dia bisa milih dia mau fokus kemana gitu. Kayak misalnya Tewisti mau beli ikan di pasar. Tewisti kan cuman fokus beli ikan, nggak bakalan mungkin kalau saya anaknya gampang ke-distract ya, tapi bisa milih, oh saya mau ke toko itu, saya fokus ke situ gitu, bisa. Untuk beberapa orang yang mungkin dia nggak bagus fokus ya, dia akan gampang banget ke-distract gitu. Misalnya atau ini balik ke motor planning itu perencanaan gerakan, body scan tuh dia bisa mengetahui apa ya posisi kayak misalnya anak umur 3 atau 4 tuh dia udah bisa masuk ke bawah kolong meja tanpa dia kejedot. Tapi beda dong sama anak setahun, biasanya dia masih belum ngukur. Dia bisa masuk ke bak, padahal udah jelas baknya nggak cukup gitu ya. Tapi biasanya umur-umur kayak 3 tuh dia udah tahu, oh ini nggak cukup nih buat aku gitu. Nanti naik lagi ke fase perceptual motor development lebih kompleks lagi. Misalnya dia butuh apa ya? Nih, koordinasi mata tangan itu lebih kompleks lagi. Dan nanti apa namanya? Lanjut lagi ke fase yang lebih atas lagi, baru ini fase yang tadi kognitif dan intelektual. Salah satunya mulai dari academic learning, daily apa kemampuan mengurus diri sendiri ya, sama perilaku. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini betapa kaitan antara menstimulasi yang tadi ya, menguatkan sensorik di awal dan lain-lain tuh bisa mendukung ke kemampuan akademik, termasuk nanti perilaku juga gitu. Yang paling sering nih misalnya nih contoh kasus ya, contoh kasus aja misalkan, nah ini pasien apa datang, wah nih anaknya susah banget nih megang pensil, dia juga susah banget gunting. Nah mungkin masalah di yang, jadi kalau misalnya kita lihat masalah nih yang di sini ya teh, jadi misalnya yang paling atas di merahnya ini datang dia anaknya nggak bisa megang atau masih bermasalah sama menggunting, masih bermasalah megang pensil. Mungkin di tahapan yang kuningnya, ternyata dia masih kurang nih di koordinasi mata tangan. Mungkin dia ternyata masih kurang juga di motor planning atau yang lain-lain. Dan di yang birunya ternyata, oh pas dilihat, oh dia waktu kecil kurang stimulasi di mana gitu. Atau misalnya di behavior perilaku, ada anak nggak bisa fokus di sekolah nih, anak SD, aduh nggak bisa dengerin gurunya, nggak mau diem gitu. Bisa aja di tier kedua yang kuningnya itu dia nggak bisa fokus ternyata. Di yang attention center function dia nggak bisa milih fokus dia nggak bisa terus fokus ke gurunya ngomong gitu. Mungkin dia yang tier ketiganya gangguannya di input, dia nggak bisa milih. Nah, nanti yang di birunya apa? Jadi ini sebenarnya memang lebih pendekatan ke terapis, tapi jadinya kita sebagai orang tua tahu gitu. Oh, bener juga ya. Jadi kita tahu runutannya gitu. Jadi makanya kalau kayak gini kan jadinya makin mungkin kalau buat ayah bunda, kalau buat saya pribadi sih makin jadi santai gitu ya. Karena tahu oh benar nih yang kita lakuin bahwa kuncinya adalah poinnya bagaimana dari sensory system menstimulasi yang ini mengokohkan yang ini tuh yang bisa nanti mendukung ke kegiatan academic learning, perilakunya juga dan daily living activities tuh kayak dia kemandirian ya. Begitu. Nah,
Kesimpulannya ini, jadi piramida belajar dan fitrah jasmani ini sangat berkaitan. Tentunya yang seperti tadi ya, kalau fitrah jasmani kan kita tahu ya, kalau misalnya dari buku Fitrah Based Education tuh 0-7 memang disarankan main ke alam, main ke kegiatan yang apa ya, beragam aktivitas gitu. Dan ini juga sebenarnya jadi tahu nih bahwa ketika kita banyak bergerak atau kayak main di alam itu sebenarnya sedang memfasilitasi anak untuk berkembang gitu ya. Jadi nggak melulu kayak, wah ini kayaknya kalau mau pinter harus belajar. Enggak, sebenarnya banyak gerak itu dia juga insya Allah lagi belajar. Gitu. Dan tentunya bisa kelak mendukung kegiatan belajar anak di kemudian hari. Begitu Teh. Dari saya sih segini aja. Jadi ini ada pesan dari Bapak, siapa namanya ini? Dave sesuatu ya. There are no perfect parents and there are no perfect children, but there are plenty of perfect moments along the way. Gitu Teh. Artinya apa Teh Wisti? Artinya, jadi nggak ada, intinya mah nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada anak yang sempurna, dan tidak ada orang tua yang sempurna. Cuman semoga kita menikmati momen-momen bersama anak ke depannya gitu Teh. Lanjut aja ya Teh ya, langsung tanya jawab aja Teh kayaknya. Baik. Iya, Teh. Jadi sebenarnya yang muncul adalah lebih penasaran ya, Teh ya. Jadi sebenarnya yang seperti apa sih yang disebut apa taktil tuh kayak gimana sih? Indikasi ke anak Oh, saya tuh kayak gimana ya? Atau anak saya sudah mencapai itu atau belum ya gitu. Jadinya lebih banyak ke sana Teh setelah penjelasan dari Teteh gitu ya. Jadi ya, banyak penasarannya gitu. Tapi kan ini jadi banyak kayak banyak. banget ya Teh. Nah mungkin ini kalau misalnya contoh-contoh kegiatan ya Teh. Contoh kegiatan gitu Teh maksudnya ya. Iya, jadi ini kan apa tadi? Kalau taktil tuh apa kayak dari kulit gitu ya Teh ya? Ya jadi, eh bentar ya Teh. Aku masih dulu ya. Nah, jadi kalau jadi kan kalau taktil tuh indera peraba ya Teh ya. Jadi misalkan nih, peraba itu kan di kulit ya tentunya. Nah itu tuh intinya kalau kegiatan-kegiatan yang untuk menstimulasi si taktil anak tuh macam-macam ya. Misalkan anak mengenal yang lengket. Yang lengket kan beda-beda Teh. Ada yang lengket kayak misalkan lengketnya kayak kelembab, ada yang lengketnya lem, ada yang lengketnya apa. Jadi mengenal berbagai macam lengket misalnya, atau kayak misalnya dia nyeker. Nyeker itu kan beda ya Teh, nyeker di aspal, nyeker di tanah, nyeker di kayak rumput, itu berbeda jenis-jenis apa ya, rabaannya gitu. Yang halus, yang kecil, yang lembut, batu-batu besar juga beda-beda. Dan ini saya mau cerita sih sebenarnya pengalaman dulu waktu anak pertama kenapa saya tertarik banget mempelajari sensori, karena 2016 itu ketika Fatih umur berapa ya? 3 ya. Dia tuh saya baru tahu itu namanya sensori setelah kenapa anaknya nangis-nangis kalau misalkan ada nasi nempel, dia nggak suka bajunya basah, dia nggak suka sendalnya kotor, dia nggak suka tekstur kalau itu kan udah mulai preschool gitu ya, dia nggak suka kalau ngelem di sekolah tuh dia bisa nangis waktu itu. Jadi, "Ini anak kenapa ya, kok jijian banget?" Gitu ya. Saya juga jijian sih, cuman nggak segitunya gitu kan. Terus akhirnya setelah saya baca-baca, oh mungkin kurang pengalaman, akhirnya saya coba nih stimulasi. Tapi tetap aja berkali-kali dikenalin, tetap, oh ternyata setelah konsultasi dan periksa ke dokter juga, oh ini kayaknya suspeknya lebih ke apa ya, masalah sensori gitu. Nah, jadi akhirnya dari situ lebih ke fokus ke, oh ya udah dipenuhin aja dulu gitu. Jadi pernah terapi juga, cuman memang setelah kami sadari kalau terapi aja tuh nggak cukup gitu. Akhirnya lebih ke perubahan yang misalnya kayak, ya udah kalau misalnya kotor dikit nggak usah langsung diganti, kalau bajunya basah dikit dibiarin dulu. Jadi dia mengenal berbagai macam apa ya namanya ya, lengket gitu. Dulu juga terbantu di sekolah pas TK tuh, alhamdulillah di sekolah di TK Whiteby ya, itu dia banyak dapat pengalaman bisa nitip ya sama Fasilnya waktu itu, Masya Allah. Oh tolong Kak, nggak apa-apa main yang kotor-kotor juga nggak apa-apa lah gitu, biar anaknya bisa main. Dan kita tambahin sendiri Teh kayak camping, hiking, jadi rutin ke alam gitu. Kalau di kasus Fatih memang dia karena dia ada gangguan sensori sampai sekarang masih
tapi membaik. Lengket-lengket kalau dia lagi nggak sehat jiwa, lagi bete, itu dia pasti nggak suka. Cuman dia masih bisa menahan sampai sekarang gitu. Itu teh. Jadi itu taktil ya. Jadi kalau untuk stimulasi sebenarnya kalau dari kami sih, kalau yang detail di terapis ada yang disikat, pakai sikat, ada yang berbagai apa ya, misalnya ditempelin ke kaca, dia berbagai jenis tekstur, tapi di alam tuh sebenarnya ngaruh banget sih teh, karena itu dia berbagai jenis sensor bisa dapat ya selain si taktilnya itu. Terus kalau kayak misalnya menstimulasi penciuman, itu kan gampang ya teh kayak mencium berbagai macam jenis gitu. Cuman ini kita nggak bahas gimana taunya suspek eh, kekurangan atau misalnya suspek ada gangguan di setiap sensori itu saya nggak bahas itu. Tapi kira-kira kalau misalnya ada nggak anak ayah bunda yang punya fobia tertentu, misal kalau untuk pendengaran apa ya dia bermasalah mendengar blender, hair dryer, ganggu banget kalau misalnya dia dengar suara yang kita tuh masih bisa mentolerir itu gitu. Karena sebenarnya ada ambang batasnya ya. Kayak misalnya blender mungkin kita biasa aja ya. Cuma untuk anak-anak yang sensitif di situ dia nggak bisa. Atau misalnya untuk visual biasanya ada visual tertentu yang kita biasa aja, tapi untuk mereka nggak. Misalnya manekin dia takut lihat patung. Mungkin ada beberapa anak yang takut lihat apa namanya teh? Takut lihat pattern tertentu bisa. Itu contohnya misalnya ini contoh-contoh yang oh kok anak saya gangguan atau enggak ya gitu. Kalau untuk eh, Paraba yang tadi ya tidak nyaman dengan sentuhan atau kalau misalkan vestibular sama propio tuh misalnya apa ya? Oh misalnya dia tidak nyaman kegiatan berayun atau gampang muntah kalau misalkan naik mobil, kereta atau bis bisa gitu. Itu ini aja sih gejala tapi memang harus dipastikan dengan pemeriksaan lebih lanjut gitu teh. Ada teh mungkin? Enggak sih, cuman kan jadinya saya lebih apa ya, mengindik dilihat-lihat gitu anak saya tuh kayak gimana ya setelah mengetahui ini gitu sebetulnya. Ya. Jadi apakah kurang, apakah berlebih? Nah, satu lagi jadi pertanyaannya nih, Teh, kalau berlebih, diapain ya? Soalnya kalau kurang sih ya berarti kita tinggal di stimulus lebih ya sama ibunya gitu kan, atau perlu ke ya terapis lagi gitu. Tapi kalau berlebih itu apa langsung ke terapis atau apa yang bisa dilakukan oleh ibu gitu? Kalau lebih tuh mungkin ini kali ya teh. Kalau di istilah sensori itu nanti ada kalau berlebihan, oh maksudnya berlebihan input input stimulasinya kayak tadi ya visual gitu. Tentunya sih itu di stop dulu teh biasanya kalau berlebihan. Karena kalau yang berlebihan itu ada juga yang dia nanti maksudnya ke yang modelnya dia apa namanya kayak gangguan sensori. Misalnya dia suka banget loncat sama manjat. Dianya yang suka bukan orang tua yang nyuruh kan itu beda itu mah mungkin dia hiposensitif di area itu jadi dia butuh mencari sensasi itu mah beda lagi ya bahasannya cuman kalau berlebih misalnya dia kasih nonton terus ya berarti di stop aja diganti ke yang lain gitu Kayak supaya misalnya barusan Teteh bilang kayak apa sensitif mendengar blender itu kalau kalau nggak salah saya paham tuh berlebihan nggak Teh ya? Berlebihan enggak dalam kurang. itu dia justru kalau dia berlebihan misalnya dia nggak nyaman ya dengan blender setiap blender dia oh telinga gitu kalau misalnya ada itu berarti mungkin ada masalah gangguan sensori jatuhnya harus dicek dulu gitu yang lain ada apa enggak problemnya nanti jatuhnya lebih ke biasanya kalau memang banyak areanya dirujuk ke terapis gitu cuman sebagai orang tua kalau wah ini anak saya kayaknya ada gangguan sensori nih bener nih kita nggak usah jadi wah aduh jadi cemas gitu terus tetap pakai panduan yang ini aja teh maksudnya nggak apa-apa tetap pakai yang ini karena dengan kita menguatkan yang lain nanti gangguan yang itunya bisa apa ya bukan hilang sih tapi agak jadi bisa menguatkan yang lain gitu teh menguatkan yang lain cuman kalau ini mah lebih ke menggambarkan bagaimana dengan kita menguatkan sensori dan menguatkan stimulasi ke anak di awal ya main di alam dan lain-lain itu nantinya tetap akan baik gitu teh itu Itu Teh berarti sebenarnya tinggal diseimbangkan aja gitu ya Teh ya. ya kalau misalkan apa namanya dan ini sih sebenarnya konsep yang tadi saya cerita ya bikin relax karena termasuk ke ini kan menunjukkan ya Teh, kalau misalnya anak udah siap, maka dia akan baik. Paling gampang baca aja. Kan harusnya
ketika yang lainnya udah siap, misalnya kemampuan baca, di sini mungkin ada yang anaknya udah lebih seniornya, jadi bisa sharing. Karena saya juga waktu itu mencoba gitu yang sesuai sama arahan. Bener nggak sih kalau anaknya diajarin baca umur 7 tahun pasti akan lebih mudah. Dan saya nyobain di anak pertama, ya Masya Allah emang, oh bener gitu. Dia baru baca di kelas 1, 7 tahun ya berarti. Dan emang dia kelas 1 itu belajar baca teh. Baca-baca aja gitu, baru bisa lancar baca mungkin di kelas 2. Kelas 3 tuh dia kalau nulis masih perjuangan sampai sekarang ya. Cuma di kelas 4 Masya Allah, dia tuh tiba-tiba suka baca. Pertama tuh komik pengen jadi baik, mungkin pernah tahu nggak ya? Saya beliin 1, sekarang tiba-tiba dia nagih udah 9 buku. Terakhir nih dalam bulan kemarin saya kenalin komik Terelie judulnya Novel Pulang Pergi. Pernah tahu nggak ya? Dia udah baca 5 buku Terelie sekarang sampai tamat si Fatih. Jadi kayaknya bener nih, maksudnya nggak ada kaitan antara kecepatan mulai belajar baca dan literasinya nanti gitu. Dan dia bisa cerita lagi, aku cerita gini. Jadi sekarang lagi baca, dia lagi nunggu nih lanjutannya. Dan untuk saya ngelihat, wah nih anak yang, maksudnya belajar baca lebih telat dibanding mungkin teman-teman di komplek kami terutama ya, yang, wah kok kan dulu deh pada ikutan Bimba, TK-TK umur 6, 5 gitu ya, Teh. Dia enggak, nanti aja lah gitu. Ternyata ya maksudnya nggak ada ini ya, maksudnya tetap aja kok minat literasinya juga alhamdulillah baik gitu sekarang. Ya. Itu sih, jadi memang ketika anak sudah ready, ya dia akan insya Allah sesuai gitu. Itu sih Teh yang Oke. kita rasakan. Jadi lebih Jadi, santai ke anak kedua, ketiga kayaknya sih ya kita ikutin aja nanti perkembangan. alhamdulillah. Jadi lebih cepat belum tentu lebih baik ya Teh ya. Ya benar, jadi fase perkembangan yang tadi, makanya saya sepakat sih sama konsep ini ya. Karena memang ya itu ketika di zaman sekarang tuh kan kesannya yang lebih cepat lebih baik ya. Semua tuh. Jadi pas biasanya di 0 sampai 7 anak sibuk diberikan apa ya, kayak les-les segala macam ya. Cuman ya itu kadang kita lupa kalau setiap fase tuh ada milestone-nya sendiri loh. Anak tuh mau jalan aja tuh dia butuh bolak-balik, dia butuh merangkak, dia butuh merambat jalan gitu kan. Ya insya Allah juga belajar dan lain-lain itu juga fasenya ada sendiri-sendiri. Termasuk yang ini ya, ini salah satunya menggambarkan juga gitu Teh. Jadi Oke. lebih santai aja sih sekarang jadinya Teh. Ini Tete ada Ya, pertanyaan dari Pak Lukman di Salatiga. Katanya gini, Mbak ya. Rara mau tanya, apakah setiap tingkatan piramida harus tuntas dulu sebelum naik ke tingkat berikutnya? Lalu adakah batas usia pada setiap tingkatannya? Nah, Mangga. oh iya, oke. Wah ada Pak D Luman dari Salatiga ya. Jadi kalau misalkan yang saya pelajari sih Pak D, jadi pertama kan apakah harus tuntas dulu sampai naik ke tahap berikutnya. Kalau yang saya baca itu biasanya secara alami dia akan naik ya, tapi nggak harus nunggu tuntas. Makanya anak misalnya dia udah dan usia ya, usia itu kalau dari literatur yang saya baca memang tidak spesifik sensory system 0 sampai 2, cuman dari beberapa psikolog atau beberapa teori yang lain, menurut mereka sensori itu biasanya 0 sampai 2 tahun. Jadi 0 sampai 2, nanti sensori motor tuh 2 ke atas, kira-kira kognitif intelektual tuh sekitar 7, 8. Jadi kira-kira ya, karena tiap anak tuh berbeda. Nah, cuman makanya kan ya tadi saya cerita, anak SD nih kira-kira udah di fase academic learning, tapi kok dia masih bolong-bolong, bisa aja karena memang nggak nunggu tuntas dulu, baru dia naik. Cuman ini pasti secara alami akan naik. Masalahnya ketika dia naiknya belum ajek, belum apa ya, belum kokoh, fase atasnya jadinya nggak kokoh juga gitu. Jadi memang sebisa mungkin dikokohin yang bawah dulu. Makanya kalau misalkan nanti dia udah SD tapi kok ternyata bawah-bawahnya masih belum kokoh, itu bisa lewat latihan atau program tertentu seperti itu Pak Ade. Jadi satu dia naiknya tidak perlu matang, maksudnya bukan harus nunggu penuh dulu, nunggu kokoh baru naik ke tahap selanjutnya. Jadi dia kayak simultan aja gitu. Nah yang kedua kalau untuk usia kira-kira sih kalau sensory system mungkin harusnya di 2 atau 3 tahun awal dan kognitif interak itu di usia 7 sampai 8 tahun kira-kira.
Makanya kalau anak 5-6 tahun kira-kira masih di mana tuh Bu Isti? Masih di kira-kira yang kuning atau yang hijau ya? Makanya ketika mengajarkan terlalu cepat, jadi yang kuning atau hijaunya jadinya dia tidak apa ya? Jadi nggak terlatih gitu. Jadi langsung skip ke yang merah. Makanya memang jadinya jadi banyak yang hilang fasenya begitu. Begitu ya Pak Ade ya, semoga dipahami Pak Ade. Ini juga sharing aja, mungkin ada yang lain mau nambahin, barangkali ada yang juga mau belajar apa tahu gitu. Ya, gimana Pak Lukman? Apakah cukup Pak? Ada sharing yang bisa dibagikan kepada kami? Ini Sebentar. ya, Itu ada pertanyaan selanjutnya nih Teh. wah, ini bentar ya Teh. Nah, ini ya Teh. Oh di chat ya Teh. Bentar ya Teh. Iya di chat. Ini Dari ayah atau Bunda Rabakri, Teh Rara izin bertanya menyambung pertanyaan Pak Lukman. Kalau ada tahap yang terlewat dari piramida belajar, apakah bisa diulang meskipun sudah berusia dewasa? dewasa. Kalau dewasa ya. Iya, sudah dewasa. Katanya kalau sudah dewasa gimana nih Teh? Ini ayah bunda, ayah siapa? Ini saya nggak bisa buka chat ya. Oh, bentar, Teh. Ini saya nggak bisa ini nih. Kalau kalau sudah dewasa, saya belum pernah baca Teh, misalnya udah usia sesaya terus bermasalah gitu ya. Nah, itu saya belum pernah baca sih kalau terlewat bagaimana. Cuman biasanya kalau sudah dewasa kan sudah lebih matang ya berarti secara maksudnya calistungnya sudah lewat gitu. Jadi menurut saya sih nggak perlu diulang, hanya bisa kecuali mengganggu ya kayak misalkan mungkin ayah bunda di sini masih ada yang jijian gitu sama slime, enggak kayaknya ya. Karena kalau udah besar kita bisa mengembangkan kayak adaptasi ya, kita bisa tahu oh walaupun saya jijik tapi saya cuci tangan habis itu. Jadi kayaknya sih nggak perlu ya kalau dewasa, cuman nggak tahu mungkin nanti saya coba baca lagi kalau sudah dewasa bagaimana, apakah perlu mengulang. Sepertinya sih enggak sih Teh kalau udah lewat ya, karena ini kan eh, atau bisa mengkompensasi lewat yang lain, misalnya kayak yang muda merasa kok kayaknya saya misalnya yang sering apa ya, kalau dewasa kan lebih ke sudah ke postur per PR-nya ya, lebih ke kanan kiri mungkin ada yang bermasalah ya Bunda. Kalau saya sih memang kanan sama kiri suka lupa gitu ya. Jadi kalau itu ceritanya beda. Cuman emang kayaknya eh, udah lalu gitu. Terus dan apakah saya perlu terapi? Enggak, paling kegiatan kayak misalnya renang itu kanan kiri, atau kegiatan yang kayak katanya sih kayak apa sih merajut gitu-gitu ya Teh, itu bagus. Cuman saya nggak suka emang gitu. Jadi ya udah tuh ya. Kita fokuskan ke yang kita kuat saja ya. Kalau dari talent mapping kayak gitu. Begitu Bunda, semoga berkenan jawabannya. Kalau susah baca map, termasuk nggak Teh? Itu kayaknya kalau itu mah lebih ke karena perempuan ya Teh. Tuh, Saya baca soalnya map. sering menyesatkan. Ya apalagi kalau ada flyover gitu ya Teh ya. Ini mana ya ke flyover, atas apa bawah gitu ya Teh. Sama Ya, kota begitu. itu mah mungkin lebih ke otak wanita berbeda. Oke. Oke, kepada ayah atau Bunda Rabakri, apakah sudah cukup? Ayah, ayah. Nah, Dilihat pelan-pelan. iya Teh, ini kursor saya soalnya kayaknya bermasalah deh. Saya buka chat. Sebentar saya juga agak ini. Oke. Oke. Ini udah apa namanya? Coba ya saya ini Teh. Nah, mungkin kalau Teh Wisti anaknya masih kecil-kecil kan ya, di bawah 7 ya? Iya, 7 yang paling besar, Teh. Nah, itu Teh. Jadi semangat Teh. Jadi Iya, lagi fase belajar baca. iya betul. Itu tadi Iya, ada betul, bunda betul. siapa ya yang belajar baca? Siapa ya? Nih ada Teh Mela, Alhamdulillah jadi lega Bura mendengarnya. Kami di rumah masih berjuang melancarkan membacanya sulung di usianya memasuki 8 tahun. Semangat Teh Mela. Iya Teh Mela, kita
kita tahu bagaimana perjuangan. Saya juga nggak sabar ya Bu, ngajarin anak baca. Jadi kebalik-balik B sama D, terus kalau nulis juga masih kebalik. Cuman karena ketika waktu itu sih PR-nya memang pas SD itu selain dia belum matang kalau di anak saya ya, memang PR-nya jadinya lebih ke ketika dia nggak bisa baca, PR-nya tuh bukan hanya dia dilatih baca gitu, enggak. PR-nya lebih ke akhirnya berenang, main badminton. Jadi yang lebih ke ngelatih yang ini, jadi turun lagi ke bawah sini jatuhnya. Jadi kayaknya dia kanan kirinya belum matang kayak gitu. Bisa jadi memang ketika paham ini, terus kebetulan anak saya ada kesulitan akademik kayak membaca, oh kita lihat dirunut dulu teh, oh kayaknya nih yang belum matang apanya gitu ya. Oh kayaknya kanan kirinya belum matang, oh belum matangnya ini gitu. Jadi stimulasinya selain emang baca, lebih ke motorik jatuhnya waktu itu. Dan itu cukup bantu sih teh. Ini sama nih kayak pertanyaan Teh Yulia ya. Ya betul Teh. Teh Sudah Yulia terlihat baru ya Teh ya? sama ya, iya ini udah bisa nih. Iya, Itu Teh mungkin mau tanya katanya. Maaf agak menyimpang. Anak saya yang bungsu mau 8 tahun kelas 2. Suka baca, tapi kalau menulis beberapa huruf masih suka kebalik seperti B, J, dan L. Kadang kanan kiri pun suka kebalik. Apakah normal? Ya. Nah kalau jadi masih kebalik ya Bun, itu sama kayak anak saya di usia kayaknya sama deh Teh, 7 atau 8 tahun tuh sempet Fatih itu kalau nulis kebalik-balik, ini ada di saya catatan nih. Kebalik-baliknya benar-benar kebalik gitu ya. BD terus huruf angka. Jadi yang ada perut-perutnya angka 5 sama 6 kebalik gitu. Ngadepnya kemana gitu ya, bingung kan. Nah, ternyata waktu itu sempat konsul juga yang ketika dan memang sama mungkin sama kayak waktu anak saya ya, itu memang karena dia belum mateng kanan kirinya. Jadi kalau misalnya paling gampang, bentar ya Teh. Ini kita lihat, ini piramidanya masih kelihatan nggak Teh? Lihat Teh. Kelihatan nggak? Piramidanya kelihatan ya? Jadi mungkin kanan kiri belum matang, atau kita bilangnya lateralisasi. Lateralisasi belum matang, di yang hijau itu belum matang body skema body itu kayak, itu dia kanan kirinya belum. Terus jadi fase yang dikuatin lagi lebih ke sensori motornya sih Teh nanti jatuhnya gitu. Jadi sarannya kalau dari terapisnya waktu itu ya, ini saya catat ya, banyak aktivitas yang menggunakan dua sisi tubuh. Kayak misalkan berenang, kayak tadi ya, yang tadi balik lagi. Jadi ini mirip sama dulu masalah anak saya, tapi dia memang dari kecil emang udah kelihatan sih kayaknya motoriknya kurang gitu. Jadi lebih ke berenang, main badminton, itu sih Bunda kalau mau dicoba. Selain nyuruh anaknya baca ya, karena itu pasti emosi banget, kok nggak kelar-kelar gitu. Jadi selain, karena kadang kita salah, misalnya nih anak nggak bisa nulis, kok dia nulisnya masih ini sih, akhirnya yang di train, yang dilatih nulis sejam 2 jam gitu. Padahal mungkin kelemahan tangannya ini dia nggak kuat di sini. Akhirnya yang kita latih kekuatan di sini kan, motoriknya, entah itu berenang, entah itu misalnya dia disuruh jemur, kegiatan yang kayak gini. Jadi dilihat eh, kelemahannya di mana gitu. Makanya kalau yang kayak tadi Bunda Yulia bisa dicoba dengan aktivitas motorik lain selain memang anaknya disuruh belajar baca ya gitu. Itu sih Teh sebenarnya. Semoga membantu Teh. Iya, Iya. Teh Yulia ada sharing lagi. Ya. Kalau enggak ini kali ya Teh, misalkan di rumah bikin kegiatan olahraga angkasan gitu ya Teh ya. Kalau Betul ya. misalkan nggak bisa kemana-mana gitu ya, lempar-lempar bola kayak basket gitu ya ke atas-atas gitu ya, jadi ototnya latih gitu ya. Kalau kalau buat yang kasus Teh Yulia yang kebalik-balik itu lebih disarankan yang menggunakan dua sisi tubuh ya Teh. Biasanya kanan kiri itu kayak berenang atau kegiatan serupa lah yang pakai dua sisi tubuh. Kalau misalnya di rumah ada bisa berenang, main badminton, atau kayak panjat ini Teh, panjat apa namanya? Wall climbing gitu ya. Kalau nggak ada, panjat pagar sendiri bisa. Atau misalnya apa yang paling gampang? Menurut saya sih berenang sih Teh yang paling itu sih Teh yang mudah ya. Cuman ribetnya paling musim kayak gini lagi banyak sakit, badminton paling Teh. Agak mendingan lah. Kayaknya nggak tahu lagi apa lagi. Itu Teh paling. Cuman emang kayaknya kalau 8 tahun masih proses belajar baca masih boleh. Cuman ya itu Teh, selain menyuruh anaknya membaca, coba diselingi aktivitas motorik ya.
karena pasti emosi kalau aku ngajarnya nggak sanggup. Kalau saya sih nggak sanggup, bapaknya yang lebih sabar. Itu Allah ya Teh ya, mengajari anak tuh, Masya Allah. iya. Jadi buat orang, apalagi buat ayah bunda yang anaknya masih kecil, masih 2 tahun, 3 tahun, banyak lah. Yang penting main di luar, main di apa ya, main di alam. Insya Allah nanti dia akan siap sendiri kok. Biasanya apa ya? Makanya ini tuh enak banget untuk kayak ketika melihat ini tuh jadi lebih rileks gitu ya Teh. Karena jadi tahu, oh ini tuh, oh ya udah emang gak apa-apa nggak ngajarin calistung nanti aja. Ketika udah siap, insya Allah anaknya juga akan siap sendiri gitu. Tuh, begitu Teh. Ada lagi Teh yang mau? Baik, Ayah Bunda, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Mau raise hand, mau langsung bertanya kepada Teh Rara silahkan. Mau di chat juga mangga, silahkan. Jadi bentar ya. Saya tuh mau gini Teh. Gitu. Ini kesimpulannya biar semangat sama ini. Jadi semangat membersamai anak-anak, terutama yang anaknya masih kicik-kicik ya. Jangan kayak kalau saya dulu agak ambi emang, oh anaknya disuruh ini disuruh itu. Tapi ternyata memang apa ya? Yang penting ya udah kan kita mungkin banyak kalau ada yang kayak saya udah pernah membuat kesalahan, insya Allah nggak apa-apa. Yang penting ke depannya gitu ya Teh. Dan semangat ya Teh ya. Heeh. Jadi, Teh, dari Pak Iwan Teh. apa gimana Teh? Teh, adakah rekomendasi buku berbahasa Indonesia yang membahas tentang sensori ini secara tuntas? Kalau ini ngebahas tentang sensori integrasi atau saya belum nemu buku berbahasa Indonesia yang bahas tentang piramida belajar. Kalau untuk buku sensori processing disorder yang agak mungkin bahasannya dia jadi kalau teori sensori ini kan munculnya dari ada namanya Jan Ayres. Ayres itu dia yang menemukan sensory integration. Masalah sensori integrasi ya biasanya yang dipelajari oleh psikolog ya Teh. Cuman memang dia nggak ada buku Indonesianya. Setahu saya pernah ada dokter rehab medik yang namanya Dokter Luh Karuniawati. Kalau nggak salah beliau ngeluarin buku Pak. Cuman saya sendiri belum punya. Tapi dia membahas banyak sensori di situ. Nanti saya kirim linknya di grup aja ya Pak ya. Biar ini. Tapi beliau memang nulis buku sensori. Nah, kalau untuk si piramida belajar nggak ada, tapi sensori paling kalau mau baca-baca mengenai sensori di buku itu oleh Dokter Luh Karuniawati. Nama saya judul bukunya tuh apa ya? Sensori. Itu Pak. Ya, Oh, ini ada atau tanda. di buku kalau nggak salah ada di Fasil Hebat juga yang menulis buku Tuntas Motorik ya Teh. Ya, ini kata Pak Lukman juga katanya sama. Motorik ya, Tutas Tuntas Montor, Motorik. Tutas Montor, Ya ada juga Montorik kalau nggak salah. belajar. Beliau nulis juga ya, Pade ya kalau nggak salah ya. Ada yang pernah ngebahas tapi singkat di awal penjelasan seperti kalau kalau nggak salah gitu bukunya. Tuntas Motorik ya. Iya. Tadi kata Pade ya. Nah, Pade Iya. lebih rajin baca buku nih kayak gini. Insya Allah ya, jadi bisa saling ini Ya, merekomendasikan lah. Ya, ini ada satu lagi nih, Temela bertanya lagi, apa betul ibu ketika anak-anak usia dini diberikan ragam aktivitas maupun stimulus jadi memperkaya sinaps? gimana? Gimana Teh? Apa Yang mana tuh? betul ibu ketika anak-anak usia dini diberikan ragam aktivitas maupun stimulus jadi memperkaya sinaps? Gimana Teh? Memperkaya. Sebenarnya kalau misalkan teori sinaps itu kan ketika 0 sampai 3, 2 ya, 2 itu kan memang sinaps itu banyak banget ya teh berkembang dan apa ya namanya? Sebenarnya bukan memperkaya sinaps sih, tapi jalannya jadi kayak makin banyak ya. Jadi dibentuk jalannya gitu teh. Karena nanti di usia 3 itu dia mulai pruning. Pruning tuh sinaps yang nggak kepake di jadi jalur yang nggak pernah dipakai dipotongin tuh gitu. Cuma sebenarnya itu ada yang positifnya ada negatifnya gitu. Ketika dipotong sinapsnya bukan berarti jadi lebih wah ini jalannya jadi nggak ada enggak. Tapi sebenarnya itu lebih apa ya? Ada yang bilang justru itu yang kayak lebih yang jelas-jelas dipakai yang mana gitu. Makanya ketika dia banyak aktivitas, jadinya tuh kan dia lebih banyak cabangnya kalau pohon ya teh, lebih kaya gitu.
Terus kalau misalnya udah lewat fasenya, apakah jadi nggak bisa lagi? Nggak, masih ada harapan nih. Jadi sebenarnya pas ketika anak usia dini betul memperkaya sinaps-sinaps, cuman masih ada jalan lain kok. Kalau misalnya udah lewat, masih ada cara lain untuk apa ya menguatkan sinaps-sinaps yang sudah ada gitu teh. Begitu Teh Mela. Ya, Teh Mela. Oke. Ini ada yang mau. Nah, ini udah ya Bu ya, saya stop share aja kayaknya. Ya, gimana Ayah Bunda? Apakah masih ada pertanyaan untuk Teh Rara? Ya Teh. Terusnya sih hari ini memberikan semangat ya kepada Ayah Bunda ya Teh Rara ya. Bukan jadi bikin cemas ya. Mudah-mudahan ini malah Ya, semangat, bikin jadi lebih rileks gitu ya ke kita para orang tua menghadapi terutama anak-anak yang masih balita gitu ya Teh ya. ya, betul. Jadi kalau apa ya? Tadi ya sepakat mungkin kesimpulan kesimpulan yang tadi lebih ke ya jadi kita apa ya? Jadi orang tua kalau misalnya di awal kan memang pengennya tuh oh ini yang penting dikasih semua gitu di awal. Padahal sebenarnya belum tentu anaknya perlu gitu karena kita jadi tahu oh yang penting ini gitu kan. Jadi semakin rileks bahwa ya membersamai anak itu salah satunya lewat yaitu banyak main, banyak menemani mereka dan gak usah khawatir kayak kok kerjanya cuma nemenin anak main. Jangan salah itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan nantinya salah satunya mendukung ke kemampuan belajar anak gitu. Jadi sebenarnya ketika ayah bunda lagi main sama anak, lagi menyiapkan tuh misalnya mainan-mainan sensori atau kayak main di alam, camping, hiking atau misalnya main sepeda, nyuruh anak itu tuh sebenarnya lagi menstimulasi anak kok. Jadi nggak melulu tentang mempersiapkan akademik anak tuh yang sifatnya belajar pakai flashcard, duduk, anaknya dilatih, anaknya nulis, nggak gitu. Jadi mereka kan belajarnya dengan cara mereka sendiri ya. Salah satunya lewat bergerak kan sepaham sama yang fitrah jasmani ya teh ya. Jadi 0 sampai 7 memang banyak main di alam, banyak bergerak, beragam aktivitas seperti itu. Jadi sangat ternyata sangat sepaham gitu antara si fitrah jasmani dan piramida belajar ini. Tuh. Jadi orang tua semangat gitu. Ya, berarti memang apa ya setelah mengetahui ilmu ini kan jadinya harusnya kita menjadi lebih sabar menghadapi anak, jadi kita lebih sabar dan lebih semangat membersamai anak ya Teh ya. Ya, Jadi insya Allah. jadi bermain itu ada manfaatnya gitu ya, nggak main aja kamu tuh diem atau gitu ya, nggak begitu ya Teh ya. Malah diharapkan Ya, bermainnya gitu ya Teh ya. ya gitu ayah bunda. Ya, oke. Gimana nih Teh kalau misalkan ayah bunda sudah tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan Eh, sudah banyak memberikan manfaat, banyak memberikan semangat dan sudah paham mudah-mudahan Ya, dari Teh Rara kira-kira ada kalimat penutup. udah sih teh, nggak apa-apa itu aja. Jadi, semoga semakin rileks membersamai anak karena ya itu tadi eh, kita belajar bersama, nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada anak yang sempurna, yang ada kita menikmati momen bersama sama gitu teh. Ya Allah teh, Bismillah ya, Bismillah ya ya, Bunda. Oke, ya, mari kita akhiri salam hari ini, malam ini. Hatur nuhun, jazakallahu jazakallahu khairan kepada kepada Abah Hasan, kepada Ayah Bunda yang telah hadir. Mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadi amal soleh, menjadi pahala, menjadi tabungan kita di akhirat. Diberikan juga kepada keluarga kita, pasangan kita dan anak-anak kita. Kita tutup sharing malam hari ini. Halo, Assalamualaikum. Kita tutup sharing malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.